itu memang Pak Yakob Pengho perlu dengan filsafat gitu ya. Beliau tuh mengetik gitu ya, langsung dari imajinasinya langsung dituangkan detik, dan itu tidak pernah salah. Itu berani pakai karbon. Waktu dulu kan belum ada fotokopi, nggak ada salah sama sekali saya lihat gitu. Jadi langsung dari sini tersalur ke mesin ketik ya. Pernah terjadi jadi yang sudah mati muncul lagi gitu. Dan itu diingatkan sama anak, ini kan sudah mati. Oh iya, terus lalu ya. Pernah saya tanya, lah itu kalau orang tanya dusun ini di mana? Bisa aja, kalau dusun itu kan bisa hilang di sana tuh tapi kalau sungai nggak mungkin hilang sampai sekarang. Gunung apa itu? Pernah ngomong ke saya tuh penulis idolanya itu Pramudia Anantatur. Pokoknya ya pernah dia kagum sama saya senang Pramudia Anantatur. Pak Kopengho pada awal mulanya berangkat dari penulis cerpen di majalah-majalah. Itu adalah sekitar tahun 1950-an, 56, 55, 57 ya. Nah, kemudian ada juga kumpulan pengarang-pengarang, waktu itu pengarang keturunan Cina ya, yang biasa mengirimkan cerpen-cerpen ke majalah ya. Waktu itu cerpennya cerpen ya namanya cerpen Huaqiao lah. Jadi ada cerpen nama-nama Cinanya itu, cerpen gitu. Ada kumpulan lah. Menerbitkan suatu majalah. Nah, majalah itu di samping cerpen harus ada majalah cerita silatnya. Jadi harus ada cerita silatnya di majalah itu. Nah, untuk cerita silat itu mereka ya, jadi di antaranya Pak Kopengho berusaha menghubungi penerjemah cerita silat, misalnya OKT ya, sudah didatangi kemana itu, mereka tidak sanggup mengisi. Nah, lalu Pak Kopengho memberanikan diri mengisi dengan jadi bukan terjemahan. Memang Pak Kopengho kan tidak bisa bahasa Mandarin ya, bukan terjemahan tapi karangannya sendiri. Dia jadi nekat, berani. Nah, waktu itu namanya cerita silat tuh Pedang Naga Putih, Pedang Pusaka Naga Putih, Pek Diong Pokyam ya. Nah, itu sekitar tahun 1958 itu awalnya. Nah, kemudian kok bisa ya akhirnya menulis cerita silat. Nah, kemudian Pak Kopengho itu ya entah gimana ada hubungan dengan CV Analisa. Yang CV Analisa waktu itu kan menerbitkan majalah Selekta, Detektif Romantika ya, itu. Ya sekitar kalau itu ya Pak Kopengho kan lahir tahun 27. Itu sekitar tahun 1960 gitu ya. Sekitar 60 ya waktu itu usia kalau 27 berarti 33. Nah, waktu itu umur 33. Kerjasama dengan Analisa, Pak Kopengho hanya mengirimkan naskah cersilnya, lalu diberi honorarium. Banyak cerita lihat itu, banyak sekali, lalu berkembang. Nah, kemudian setelah dari Analisa, Pak Kopengho berusaha menerbitkan sendiri. Jadi ngarang, diterbitkan sendiri, tapi tidak mencetak. Dia cetakan percetakan, lalu sudah jadi buku, disebar sendiri. Itu cerpennya dulu pas waktu nulis itu cerpen tentang apa? Wah, cerpen tentang ya itu kalau sekarang itu jadi apa ya, roman lah gitu, cerita roman pendek-pendek gitu. Bukan cerita roman. Lalu setelah diterbitkan sendiri, dicetak orang lain tapi terbit sendiri, disebar sendiri. Nah, ini kejadiannya itu sekitar tahun 1961 sampai 1963 terus. Lalu pada tahun 1963 ya, itu kan terjadi kerusuhan di ya istilahnya kalau sekarang tuh kerusuhan rasial gitu ya. Nah, rumahnya Pak Kopengho tuh hancur. Nah, kemudian udah gitu pindah ke Solo Pak Kopengho sekeluarga. Jadi Pak Kopengho itu tinggal di Tasikmalaya. Ini ceritanya di Tasikmalaya ya. Pak Kopengho itu memulai karirnya itu datang ke Tasikmalaya itu tahun 1949 dengan membawa 2 anak. Nah, waktu itu. Lalu di Tasikmalaya juga ada anak-anak yang lahir di sana
sampai dengan ya istilahnya sampai berapa ya dulu 9 anak gitu, 8 anak yang lahir di sana semua. Memang merantau di sana. Ya merantau, memang merantau. Lalu kembali ke Solo lagi, ya tetap penerbitan itu sendiri, nyetaknya juga masih di Tasik gitu ya, di Tasikmalaya. Nah, kemudian hubungannya ya biasa kan kepesakan bayar apa, tapi penerbitan tetap di sini. Kemudian berkembang lagi, nyetak sendiri di sini dengan handpress, dengan apa itu, nyetak sendiri. Ya itu. Jadi selanjutnya dari awal tuh Pak Kopengho hanya menerima honorarium dari untuk cerita silat tuh, menerima honorarium dari CV Analisa, kemudian menerbitkan sendiri, lalu kemudian sudah di Solo ini terakhir tuh menerbitkan juga mencetak gitu loh, mencetak sendiri. Bukan keluar ya memang jadi itu kan bebas kalau ngirim naskah ke CV Analisa, kalau nggak ngirim ya enggak, itu kan bukan jadi pegawai dia sana, bukan hanya honorer gitu loh. Jadi ini kirim naskah gitu, diberi honorarium gitu. Oh, inspirasinya gini ya. Sebetulnya itu tuh hayalan semata gitu ya. Jadi hayalan dari Pak Kopengho sendiri, karena Pak Kopengho kan nggak bisa bahasa Mandarin. Nah, dia memang autodidak ya, sering bahasa Belanda ya, memang pendidikannya bahasa Belanda, sekolah Belanda meskipun sampai Milo tidak tamat. Kemudian Inggris itu juga autodidak, dia les ya sampai tingkatnya ya sudah lumayan gitu lah tinggi. Nah, jadi pahamnya cuma bahasa Inggris dan Belanda tuh. Lalu latar belakang mengarang cerita silat itu berdasarkan peta dan buku sejarah History of China waktu itu, jadi dalam bahasa Inggris. Patokannya gini, tempat yang seperti gunung, sungai yang sekarang jangan sampai salah, lalu sejarahnya, dinastinya itu jangan sampai salah. Misalnya zaman ini orangnya berkuncir, itu harus tepat. Jadi jangan sampai wah bikin ilustrasinya orang berkuncir padahal zamannya sudah tidak kunciran, itu kan. Jadi itu memang teliti sekali. Jadi dengan peta itu, lalu cerita lainnya ya khayalan semua itu. Hanya rajanya dan letak-letak gunung, sungai apa itu. Kalau dusun ya itu jadi khayalan sendiri, dusun apa ngawur gitu. Jadi memang diceritakan dusun ini. Pernah saya tanya, lah itu kalau orang tanya dusun ini di mana? Bisa aja, kalau dusun itu kan bisa hilang di sana tuh tapi kalau sungai nggak mungkin hilang sampai sekarang. Gunung apa itu. Ya di belakang itu, terus kemudian kadang kita Tawangmangu gitu. Oh, ke Tawangmangu. Iya. Cari inspirasi kah atau? Ya memang enggak, ya inspirasi di mana aja dia pernah cari inspirasi. Jadi ya itu, soalnya Pak Kopengho tuh inspirasinya jarang ya. Sebab saya tahu satu-satunya ya pengarang seperti Pak Kopengho itu baru saya nemu ini gini. Dia beliau tuh mengetik gitu ya, langsung dari imajinasinya langsung dituangkan ketik, dan itu tidak pernah salah. Itu berani pakai karbon. Waktu dulu kan belum ada fotokopi, nggak ada salah sama sekali saya lihat gitu. Jadi langsung dari sini tersalur ke mesin ketik ya. Nah, cuma kalau ada satu nama muncul kemudian dicatat nama ini, perawakannya tinggi besar seperti ini, senjatanya ini apa gitu. Sebab kalau enggak bisa melanjutkan lagi. Dan selesai satu jilid misalnya itu, lalu suruh siapa anaknya, bisa disingkat. Sebab kalau mau melanjutkan lupa, disingkatan dulu seperti oh ya gini gitu loh. Jadi memang spontanitas gitu loh. Dan itu tidak hanya satu cerita, bisa mengarang 2 cerita Mandarin, 1 silat Jawa. Duanya belum tamat, maju bareng. Ini cerita ini hop gini, terus lanjutkan cerita ini, set berhenti, silat Jawanya set berhenti, lalu lanjut ini lagi, terus gitu bareng majunya gitu. Kesempatan ya. Nah itu yang saya nilai jarang ada seperti itu, penulis seperti itu. Biasanya malah dikonsep dulu apa, ini enggak. Konsep tuh setelah
jadi dituangkan di mesin tik baru ada konsep. Konsepnya ya itu nama ini. Sebab kalau enggak pernah terjadi jadi yang sudah mati muncul lagi gitu. Pernah. Dan itu diingatkan sama anak, ini kan sudah mati. Oh iya, terus lalu ya. Itu memang karya Kopengko penuh dengan filsafat gitu ya. Dan itu mengikuti juga apa yang diikuti dan oleh Pak Kopengko. Misalnya waktu pertama kali kan ikut itu agama Konghucu. Waktu itu belum jadi agama tapi filsafat Konghucu. Kemudian setelah di Solo ini juga pernah mengikuti Krishnamurti. Lalu kemudian terakhir sebelum meninggalnya itu menjadi Nasrani gitu tuh. Itu jadi semua itu dikaitkan dengan itu hampir sama. Oh itu total karyanya kalau yang diterbitkan sini sebetulnya lebih. Ada karya-karya yang nggak diterbitkan. Ya kalau saya ditanya tetap ngomongnya gini, 123 judul silat Mandarin dan 110 judul silat Mandarin, 23 judul silat Jawa, Indonesia itu. Jadi semuanya tuh kalau yang diterbitkan sini 133. Kayak yang detektif, roman? Ada juga, itu nggak saya masukkan, ada juga. Detektif dulu Baroto, lalu romannya Geger Solo, Banjir Bandang, drama Gunung Kelut, lalu terus Merdeka atau Mati, kemudian Darah Daging, Karena Wanita itu ada. Oh, enggak ada ya saya kira itu. Cuma memang ya kerjanya hanya nulis terus sampai akhirnya meninggal. Dan ada satu cerita yang memang dikarang kemudian meninggal, belum bisa dilanjutkan. Untungnya itu belum diterbitkan. Kalau sudah diterbitkan kan di tengah-tengah jalan itu nggak bisa terus lanjut. Hancurnya Kerajaan Tang. Pernah ngomong ke saya tuh penulis idolanya itu Pramudia Anantatur. Oh gitu? Iya. Kenapa? Nggak tahu. Pokoknya ya pernah dia kagum sama saya senang Pramudia Anantatur. Menemukan alasan begitu? Enggak. Ya itu cuma gitu aja. Ya, jadi ini saya yang ngurus gitu untuk penjualannya itu, ngabiskan itu. Tadinya sempat kalau ada habis dicetak, tapi dipikir-pikir nyata 100 ya habisnya sampai 2-3 tahun gitu. Sudah memang cuma. Tadinya memang ada pesanan ya saya cetak itu sebetulnya dari segi keuntungan tuh ya kurang memadai gitu ya. Cuma ada beban moral. Kok ada orang minta penggemar tuh kok sampai dari nilainya ini gimana? Itu. Jadi berat beban moralnya daripada beban cari untungnya gitu. Sebenarnya sekarang media cetak kan sini tidak nyetak lagi. Ada beberapa hanya satu yang bekerja sama berusaha untuk nyetak itu entah berhasil atau tidak, tapi akan terbit nanti gitu loh. Menjelang Imlek itu sudah Imlek apa gitu. Jadi nggak ada dari dulu meski tidak ada media digital juga kami tetap nyetak, nggak ada keresahan, nggak ada lalu terganggu apa itu, malah juga dibantu dengan media digital itu mereka kesal baca cari bukunya malah gitu loh. Nah, ya kalau ada yang mau filmkan itu, sebab ini pernah juga difilmkan tapi nggak berhasil di sinetron itu karena penggarapannya ya mungkin sembarangan gitu loh, tidak seperti yang penggarapan Hong Kong. Kalau Cynthia Blue itu Yoko itu toh sampai berapa versi sampai sekarang, banyak yang baru juga saya pernah lihat. Nah inilah yang disayangkan, itu penggemarnya tuh sudah untuk anak-anak muda sekarang tuh nggak tahu tuh Kopengko apa cerita seperti apa, nggak tahu. Itu bisa dilihat bahkan dari anak saya saja hanya yang baca itu yang besar sama yang kedua, yang ketiga, apalagi keponakan saya yang kecil-kecil yang sekarang usianya ya 30 gitu, sudah nggak pernah baca, padahal itu karya kakeknya. Itulah baca nasihatnya, apalagi orang lain. Jadi itu memang memang seperti itulah.